Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafal Fauzan dengan NIM A3102101134 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video mengenai pembelajaran abad ke-21 guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Inovasi Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Rohmadi. Untuk selanjutnya, guru dan dosen melakukan upaya segala situasi, kondisi untuk menjadikan salah satu bagian upaya pembelajaran kita dalam proses menjadikan kita guru yang betul-betul mampu peka terhadap situasi. Sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Rohmadi berikut ini. Tentu tidak bisa lepas dari upaya kita untuk bisa memanfaatkan segala situasi dan kondisi itu untuk menjadikan salah satu bagian upaya pembelajaran kita dalam proses menjadikan kita sosok guru dan dosen abad 21 yang betul-betul mampu peka terhadap situasi. Dalam hal apa? Sebagai contoh saat ini. Jadi kondisi kita saat ini yang betul-betul dalam situasi wabah COVID-19 ini menjadi mengubah tatanan, mengubah paradigma, mengubah pola berpikir, dan ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita pahami bahwa kita sebagai guru dan dosen abad 21 harus bisa peka terhadap situasi dan kondisi saat ini. Nah, bagaimana upaya kita sebagai sosok guru dan dosen untuk bisa merealisasikan apa yang sebenarnya menjadi salah satu bagian penting dalam kreasi kita. Nah, kreasi yang harus kita bangun adalah bagaimana memiliki sebuah kreativitas, inovasi, produktivitas, dan juga menghasilkan karya yang itu betul-betul berdampak pada diri kita. Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran adaptif pada abad ke-21. Definisi guru dan dosen abad 21 harus adaptif. Guru itu harus seorang yang adaptif. Terkadang perubahan itu datangnya tak terduga dan tidak direncanakan. Seperti masa sekarang, pandemi COVID-19 yang mengubah kebiasaan kita dan juga mengubah cara pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Dan tidak semua guru belum siap menerimanya. Guru yang mampu beradaptasi dengan gelombang perubahan adalah guru yang akan terus bertahan, bukan guru yang pintar secara keilmuan dan mahir mengajar yang akan bertahan, tetapi mereka yang adaptif dengan perubahan. Guru zaman sekarang harus mampu menginspirasi, memberi sugesti, dan memotivasi siswa agar mampu bersaing di era revolusi industri. Guru wajib mengajarkan realitas yang ada di luar untuk menjadi pembelajaran, tidak mensterilkan kelas dari dunia luar. Guru berperan besar sebagai penentu kualitas pendidikan. Kecakapan guru dalam mengajar setidaknya berpegang pada keterampilan 4C, yaitu communication atau komunikasi, collaboration atau kolaborasi, critical thinking atau berpikir kritis, dan creativity atau kreativitas. Berbicara tentang kreativitas, tanpa ada hasil akhir, usaha keras akan menjadi sia-sia. Kreativitas berkaitan dengan siapa melakukan apa dan hasilnya apa. Termasuk bahwa tanpa hasil, kreativitas tidak ada makna. Realitas yang kita hadapi saat ini maupun di masa mendatang adalah perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang semakin maju dan dinamis. Kemajuan teknologi super cepat akan membawa perubahan cukup signifikan. Revolusi digital dan era disrupsi teknologi memberikan perubahan besar pada struktur mental melalui cara berpikir, cara meyakini, dan cara bersikap. Sistem pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan terampil, terutama dalam aspek data literasi, teknological literasi, dan human literasi. Rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif. Sumber daya manusia yang responsif, adaptif, dan handal.
dan perbaikan sarana prasarana, dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi. Karakteristik guru abad ke-21 dibagi menjadi 6. Yang pertama adaptif, yang kedua long life learner, yang ketiga melek teknologi, yang keempat berpikir ke depan, yang kelima paham berkolaborasi, yang keenam serta sebagai advokat. Selanjutnya fokus pembelajaran adaptif. Sebenarnya yang menjadi fokus pembelajaran adaptif itu sendiri adalah bagaimana siswa atau murid bisa mengerti apa yang mereka dapat dari sebuah sistem belajar yang dimodifikasi tersebut. Fokus metode ini memang sebenarnya agar belajar bisa lebih fleksibel dan akomodatif. Walaupun kondisi saat ini sedang tidak ideal karena pandemi yang menimpa hampir seluruh wilayah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan harus tetap dilaksanakan. Ada beberapa fokus utama yang mempengaruhi proses belajar, diantaranya yaitu 1. Penentuan materi belajar, yang kedua literasi dan numerasi, ketiga pendidikan kecakapan, 4. Pemahaman dasar, 5. Pembentukan proses berpikir, dan yang terakhir pembentukan pengambilan keputusan. Model pembelajar yang cocok pada abad ke-21 yaitu yang pertama model discovery learning, yaitu peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, menemukan pola konkret maupun abstrak. Yang kedua, model inquiry learning, yaitu melibatkan siswa menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis. Yang ketiga, model problem based learning, yaitu untuk memecahkan masalah dan problem nyata dengan pendekatan studi kasus. Yang keempat, production based learning, yaitu menyiapkan peserta didik memiliki kompetensi kerja maupun teknis. Kesimpulan pembelajaran adaptif pada abad ke-21 yang dapat diambil yaitu pada abad 21 tuntutan pada guru semakin meningkat, sehingga keprofesionalan guru tentunya sangat dibutuhkan untuk menjawab tuntutan tersebut. Guru yang profesional tentu akan siap terhadap tantangan dan perubahan pada dunia pendidikan, sehingga perlu memahami kompetensi-kompetensi apa saja yang menunjang keprofesionalannya. Ada 4 kompetensi yang keteladanan sebagai bentuk profesionalisme guru untuk penguatan karakter siswa. Proceeding atau profesionalisme guru abad 21 diperlukan untuk menjadi guru profesional. Salah satunya adalah kompetensi kepribadian yang di dalamnya memuat kepribadian teladan. Guru sebagai teladan merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran. Penguatan pendidikan karakter sangat membutuhkan sosok yang bisa menjadi teladan. Teladan yang dapat ditemukan oleh siswa di lingkungan sekitarnya. Semakin dekat teladan pada siswa, semakin mudah dan efektif pendidikan karakter tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.